Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi taala warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Sri Nurmaningsih, MPD, dan teman-teman yang saya cinta sayangi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah limpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada hari ini walaupun dalam keadaan virtual. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami di sini akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia untuk mempresentasikan materi ejaan Fun Operation. Perkenalkan, nama saya Afifah Febrianti dengan NIM 2038303252. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Mahega Al-Faizal. Saya di sini akan menerangkan pemateri 3. Saya Ananda Novita Ismatika, NIM 203830322126, kelas A, Prodi Ekonomi Syariah. Saya di sini sebagai pemateri 3 dan moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi dengan tema ejaan Fun Opposition. Yang pertama adalah pengertian ejaan. Ejaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering disingkat dengan KBBI adalah kaidah cara menggambarkan bunyi dalam tulisan, serta penggunaan tanda baca. Penjelasan ini mengandung pengertian bahwa ejaan hanya terkait dengan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, termasuk penulisan kata atau istilah serapan, dan pemakaian tanda baca. Dalam ejaan tidak terdapat kaidah pemilihan kata atau penyusunan kalimat. Pada kenyataannya, banyak orang yang salah dalam memahami ejaan. Dalam hubungan ini, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang sering disingkat dengan EYD. Ejaan atau spelling ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Ejaan adalah aturan menuliskan bunyi ucapan dalam bahasa dengan tanda-tanda atau lambang-lambang. Dapat juga dikatakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi, ujaran, dan bagaimana interrelasi antar lambang sebagai pemisahnya. Penggabungannya dalam suatu bahasa. Ejaan memiliki 3 aspek, yakni aspek fonologis, morfologis, dan sintaksis. Aspek fonologis menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Aspek morfologis berkaitan dengan penggambaran satuan-satuan morfemis, sedangkan aspek sintaksis menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca atau punktuasi. Kedua, biografi Fun Opposition. Charles Adrian Van Opposition lahir di Solok, Sumatera Barat tahun 1856 dan meninggal pada tahun 1917. Tumbuh di lingkungan pribumi, membuat Belanda Totok ini gemar mempelajari bahasa Melayu. Pada tahun 1879, ia menerbitkan buku yang berjudul Pengamatan Seintas Kehidupan Kekeluargaan Suku Batak dan Tata Bahasa Melayu. Pada tahun 1904, pemerintah kolonial mengangkatnya menjadi guru besar ilmu bahasa dan kesusastraan Melayu di Universitas Leiden. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pemateri 3, sejarah pembentukan ejaan Fun Opposition. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin Charles Fun Opposition yang dibantu oleh Nawawi Sultan
Mamor. Dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim menyusun ejaan ini sejak tahun 1896. Pendoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama Van Ophusen itu resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1991. Jauh sebelum menerbitkan kitab logat bahasa Melayu, lelaki yang lahir pada tahun 1856 dan meninggal pada tahun 1917 ini sudah membuat 2 buku. Bahasa lain, Kikjes in Head Huiselijik Leven Holdik, pengamatan selintas kehidupan keluarga suku Batak tahun 1979. Buku tata bahasa Melayu inilah yang akhirnya menjadi pedoman dalam berbahasa Melayu di Indonesia. Setelah diterjemahkan oleh T.W. Kamil dan diterbitkan oleh Balai Pustaka, kecakapannya di bidang bahasa membuat pemerintah kolonial menugaskan untuk merumuskan tata bahasa Melayu baku mata Malailah Ophusen berjalan menyusuri Sumatera hingga semenanjung Malaya untuk meneliti bentuk murni dari bahasa Melayu tersebut hingga terpilihnya bahasa Melayu Riau hingga menjadikan patokan standardisasi oleh Pustaka. Poin selanjutnya, dasar ejaan Ophusen. Ciri-ciri dari ejaan Ophusen yaitu yang pertama, huruf I untuk membedakan antara huruf I sebagai akhir dan karenanya harus disuarakan tersendiri dengan diftong seperti mulai, dengan ramai juga digunakan untuk menulis huruf Y yang berarti untuk dalam kata Surabaya. Selanjutnya ada huruf C untuk menuliskan kata-kata jang, sajang, sajah, dan sebagainya. Lalu ada huruf OE untuk menuliskan kata-kata guru, OE yang bisa dibaca dengan U, guru, dan itoe yang bisa dibaca dengan itu, dan omor atau umur, dan sebagainya. Lalu ada tanda diakritik seperti komain dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur, tak, pak, dan sebagainya. Lalu ada huruf TJ yang dieja menjadi C saat ejaan ini dihapuskan seperti cikini, cara, percaya, dan sebagainya. Lalu ada huruf CH yang dieja menjadi KH seperti khusus, akhir, dan makhluk, dan juga sebagainya. Selanjutnya, huruf hidup yang diberi aksen trema atau 2 titik di atasnya seperti huruf A, di atasnya ada 2 titik, lalu huruf E, I, dan O yang menandai bahwa huruf tersebut dibaca sebagai satu suku kata, bukan diftong, sama seperti ejaan bahasa Belanda sampai saat ini. Kebanyakan catatan tertulis bahasa Melayu pada masa itu menggunakan huruf Arab yang dikenal sebagai tulisan Jawi. Adapun kelemahan dari ejaan Van Ophusen, yang pertama adanya gugus konsonan dalam bahasa Indonesia tidak menimbulkan kesulitan ataupun dalam lafal bagi pemakai bahasa Indonesia. Yang kedua, pemakai bahasa cenderung menghendaki agar ejaan kata pungut dalam bahasa Indonesia sedapat-dapatnya dekat dengan ejaan asli kata asalnya. Yang ketiga, dalam pemungutan kata asing sukar dihindari adanya gugus tugas konsonan, misalnya kata instruktur yang dipungut menjadi instruktur, dan yang keempat ada penggunaan tanda diakritik seperti koma ain, koma waslah, dan trema.
Misalnya pada kata soal, ta yang mati pada huruf pada tanda koma, ain, atau tanda waslah, dan juga ada pa. Contoh dari ejaan Van Opation terhadap ejaan yang disempurnakan. Contohnya pada kata sajang yang menggunakan j disempurnakan menjadi sayang setelah diganti menjadi huruf y. Lalu kata pajah yang menggunakan huruf j disempurnakan menjadi payah setelah diganti menjadi huruf y. Lalu ada kata goro yang menggunakan huruf oe lalu disempurnakan menjadi guru yang berubah menjadi huruf u. Lalu ada kata makmoer yang menggunakan huruf oe lalu disempurnakan menjadi makmur yang diganti dengan huruf u. Lalu ada kata jumat yang menggunakan huruf oe disempurnakan menjadi jumat setelah oe diganti menjadi u. Selanjutnya ada pak yang menggunakan kata yang menggunakan huruf menggunakan tanda koma wasal di atas dirubah disempurnakan menjadi pak yang jadi konsonan terakhirnya adalah huruf k. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ejaan Van Opation menjadi awal penetapan ejaan bahasa Indonesia yang menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang dirancang oleh Charles Van Opation yang dibantu oleh Engku Nawawi dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim yang diakui pada tahun 1901 sampai dengan tahun 1947. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan oleh kelompok kami pada materi ejaan Van Opation. Mungkin jika ada kesalahan penyampaian materi dan kesalahan kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, kami akan membuka sesi pertanyaan pada diskusi grup di WhatsApp. Sekian dari presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.